Halo sahabatnya Tias semuanya, Tias and Friends. Ini kita sekarang lagi lagi main-main aja gitu ya sambil ngobrol nih. Kebetulan ada bukunya ini bagus banget. Baru nebus semalam ya. Sembuhkan aku dari selingkuh. Sembuhkan aku dari selingkuh. Pernah selingkuhin nggak sih? Tapi kata orang kalau selingkuh itu menyakitkan sih atau enggak, pernah dapat cerita dari kawan atau dari siapapun lah ya yang pernah curhat ternyata diselingkuhi itu sakit banget. Yang pertama sih sebenarnya harus introspeksi diri dulu. Bukan hanya salah satu pihak aja, jadi bisa kedua belah pihak gitu, nggak salah satu pihak yang salah gitu. Jadi harus introspeksi kedua-duanya. Introspeksi kedua-duanya katanya guys, tapi terkadang ya orang itu suka egois. Yes. Kayaknya cowoknya ya yang rada-rada gitu ya kan, bener gak sih Zahra ya? Biasanya kalau lagi emosi kayak gitu kan ya, kalau lagi curhat nih rasanya pengen nyakar, pengen cerai sekarang juga kan gitu ya. Ketika mengatakan cerai sekarang juga kan secara agama itu kan nggak boleh ya, udah talak. Nah, ketika sudah seperti itu apakah masih memungkinkan ya kita dengan cara tadi kata Fiona, iya kita harus introspeksi dulu salah kita, gue nggak mau kayak gitu, dia yang salah, udah ke gap beneran. Kalau kayak gitu gimana? Ya, justru kebalik ya, introspeksi itu after belakangan, karena bagaimanapun secara apapun gitu ya, kalau ini kita bicaranya konteks pernikahan, selingkuh itu nggak boleh gitu. Jadi bukan kita jadi mencari apa ya salahnya di kita gitu, kok dia sampai selingkuh gitu kan. Jadi memang harus pertama ya itu udah nggak boleh aja dulu pertama gitu. Walaupun ada kekurangan di pasangan, tidak dengan cara selingkuh gitu menyelesaikannya kan, tapi ya udah kan kita juga nggak mungkin dapat pasangan yang sempurna ya. Iya. Ada kekurangannya di sini tapi ada banyak kelebihannya di sana. Nah, itu jadi kalau secara sih Tidak boleh. tetap selingkuh itu tidak boleh. Tapi kalau kita bicara tentang orang yang memang sudah nih udah kejadian selingkuh gitu, udah kejadian selingkuh, pasti ini ke pasangannya pasti ada dampak-dampak tertentu ya, ada kepercayaan yang rusak, hilang. kan? Nah ini kalau misalnya nanti opsinya tidak bercerai misalnya, ya kalau emosi di awal pastilah ya teh gitu, pasti emosi lah gitu. Tapi nanti setelah si emosinya ini reda gitu kan, nanti kan harus ngambil langkah nih, mau terus lanjut atau mau pisah. Kalau mau pisah ya udah selesai kan, nggak caranya gimana berpisah baik-baik, apalagi kalau ada anak. Tapi kalau misalnya mau tetap lanjut, nah ini baru nih di sini nih kita ngomong introspeksi gitu kan. Nah kenapa si lakinya gitu, apa yang kurang di perempuannya, sama perempuannya juga apa yang kurang di laki-lakinya, apa yang nggak matching di antara mereka. Kadang bukan kurang, tapi nggak pas. Komunikasi juga. Guys, artinya ada yang tidak pasti. Bagusnya itu ketika tidak pas tuh adanya before marriage atau after marriage atau baru ketahuan ya biasanya ya. Jadi ketahuan tuh pada saat setelah menikah. Pada sebelum menikah tuh ternyata belum ketahuan, kamu rasanya baik-baik aja, kamu yang seperti apa, ternyata setelah punya anak sudah badan membengkak dan lain sebagainya, akhirnya dia cari yang lain. Dan banyak seperti itu, benar gak sih? Banyak. Bagaimana menurut Anda? Tapi kalau menurut saya memang balik lagi ke itu tadi ya, memang pasangan itu saling melengkapi. Jadi kalau misalkan memang tidak ada tujuan yang sama, itu bakal ada perselingkuhan sih. Oke. Pada intinya ya guys, apapun yang terjadi buat kalian, misalkan yang pasangannya sempat selingkuh, cek dulu nih ya, benar enggak selingkuh, dia tuh selingkuh apa enggak, atau cek dulu nih masing-masing
aku dan dia bagaimana kesepakatannya pada awal dan akhirnya mau seperti apa, apalagi yang udah punya anak ya, itu harus menjadi concern buat kalian pasangan muda ya. Jadi alangkah baiknya kalian itu mulai mengenal ya, bukan hanya sekedar mengetahui pasangan, tapi mengenal dari segala hal. Jadi artinya terkadang memahami bahasa cinta itu terkadang menjadi miskomunikasi nih antar pasangan. Misalnya si perempuan nih, dia seneng nih kalau misalkan dibilangin I love you. Benar gak sih para wanita? Benar gak sih? Saya pengen konfirmasi. Ya Benar kan, gak sih? kalau perempuan itu fitrahnya ingin disayang, identik dengan penuh ya kasih lebih sayang. lebih seneng ya begitu, disayang, diucapkan. I love you. Kadang-kadang ada yang minta dikasih bunga gitu kan, gitu. atau Benar apalah gak sih? Tante Dina, hadiah. benar gak sih? Iya. Kalau laki-laki itu kan suka gini ya konsepnya. Gue sayang lah, gak usah banyak omong. Nah, Ya kan, lu itu juga dia. tahu gue sayang gitu kan. Kenapa sih gue harus ngomong tiap hari? Nah, kalau perempuan kan butuh bisa dengan omongan, bisa dengan hadiah, bisa dengan Dengan cara perhatian. dia memadu ataupun apa ya. Kenapa? Makanya dengan cara apapun perempuan tuh pengennya adalah satu yang momen bikin kita tuh memang bahagia sama pasangan. Kayak zaman pacaran aja kan teh. Iya. Kalau zaman pacaran kan biasanya suka kasih boneka lah, kasih apa, kirim GoFood gitu ya. Tapi begitu udah nikah ya udah, orang gaji juga gue kasihin sama dia gitu kan. Tapi kan bukan itu sebenarnya ya, gitu. Justru perhatian-perhatian kecil itu yang bikin berbunga-bunga gitu loh, yang selalu Yang untuk maintenance keberlangsungan pernikahan. Tapi justru perubahan itu akan datang setelah menikah. Jadi kalau dari awal kan kita apa-apa tuh diperhatikan ya, selalu dinomorsatukan gitu sama si pasangan ini. belum dapat. Kalau sudah nikah kan mungkin dia ada anak. Jadi dia harus ngebagi juga untuk anaknya gitu. Jadi ke kita ada berkurang ininya. Tapi dengan sisi lain dia memang tetap sayang sama kita gitu. Perempuan tuh memang menginginkan kasih sayang Bukti nyata. gitu, bukti nyata. Jadi nggak kayak begitu aja. Bener nggak? Ya, itu dari sudut pandang wanita ya guys. Jadi para pihak, kalian harus paham bahwa wanita itu lebih suka. Kadang saya pernah dengar ya, laki-laki itu bilangnya kayak gini, memang perempuan itu senangnya dibohongi katanya. Bener gak sih? Bilang aja misalkan dia cantik, dia humble, aku suka kamu, padahal aku biasa-biasa aja. Tapi itulah yang dibutuhkan oleh para wanita ya, para pria. Jadi kalau misalkan cara memperlakukan wanita itu salah satunya adalah seperti itu. Seperti tadi yang teman-teman bilang bahwa aku tuh butuh bukti nyata untuk mendapatkan perhatian dari pasangan. Apakah itu misalkan memberikan bunga atau surprise, misalkan ulang tahun kasih cuman coklat doang, tidak selalu harus misalkan berupa hal-hal yang mewah, atau sekedar kecupan, atau sekedar icon love misalnya ya, atau misalnya Emoticon. banyak nih saya yang bilang ke saya, suamiku itu nggak pernah deh kayaknya bilang I love you ya, padahal itu kata yang sangat mudah untuk diucapkan ya. Dan itu ketika para suami itu menyampaikan I love you, itu tidak akan meruntuhkan sosoknya yang perkasa, sosoknya yang luar biasa, sosoknya yang powerful tuh nggak akan hilang. Jadi jangan khawatir untuk para pria, supaya pasangan kalian juga happy, semuanya berjalan dengan harmonis, itu salah satunya. Begitupun juga mungkin para pria, kalau menurut pria mungkin biasa aja ya, kayaknya aku sayang sama dia tuh tidak selalu harus kata I love you atau kasih gift dan lain sebagainya, nggak selalu seperti itu. Tapi wanita yang membutuhkannya adalah seperti itu, gitu ya. Jadi perselingkuhan, balik lagi ke perselingkuhan ya, karena awal mula perselingkuhan itu awal mulanya dari situ ya. Yang asalnya perhatian tidak perhatian, padahal mungkin
Tadi kata Mama Lina sampaikan, mungkin dengan berjalannya waktu, dengan adanya anak, bahasa cinta itu berubah. Yang asalnya fokus sama istri, sekarang menjadi fokus sama anak, ataupun demikian sebaliknya. Misalkan si wanita itu biasanya fokus terus ya sama si pasangannya, memberikan makanan, minuman, kopi, menyiapkan dan lain sebagainya. Nah, dikala sudah datang buah hati, biasanya itu ada sedikit terbengkalai, ada sedikit perubahan. Dan ini yang dirasakan oleh para pria yang biasanya menjadi gemes gitu, kok anaknya aja yang diperhatikan, apalagi dimintain bobo bareng, tar dulu Kalau enggak pulang kerja istrinya udah tewas. pulang kerja istrinya udah bobok duluan, udah kecapean. Nah, ini yang perlu dimengerti oleh para pria ya. Hadirkanlah dirimu sebagaimana dirimu pada saat waktu pacaran. Mungkin itu akan memperpanjang kelangsungan hubungan, keharmonisan dalam rumah tangga kalian. Oke, kita bahas lagi yang lain ya, yang lebih seru lagi. Sampai ketemu dengan Tias Channel, Tias and Friends ya. Tias and Friends aja kan namanya. Oke, bye.